Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di pagi hari ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat posisi dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan Selasa. Dan terpantau IHSG menghijau pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan saat ini terpantau bergerak ini di range 7.190-an hingga 7.200-an begitu ya, kembali ke level 7.200 dengan mencatatkan penguatan 0,19% ataupun 0,2%. Dan jika kita lihat, ini level pembukaan tadi secara lebih tepat di 7.204,17 dan ini nilai transaksinya sudah mulai berjalan 345,2 miliar rupiah. 252 saham menguat, ini 101 saham masih melemah dan 600 saham lainnya bergerak stagnan. Kita lihat lebih lanjut di data yang dapat juga Anda cermati di layar televisi Anda. Di mana dari sisi saham-saham yang masuk dalam top gainers ada saham Dewa ini naik 3,07%, BCAP juga terpantau menguat 1,75%, BRPT naik 3,69%, lagi-lagi dari grup Prego Pegasus, kemudian ada Suli, Toba yang juga naik, BCIP, ZYRX, Pore, Telkom yang juga kemarin menjadi salah satu sasaran net buy asing. Telkom naik 1,43% pada perdagangan di hari ini pada pembukaan, sementara dari sisi losers Goto kembali mencatatkan penurunan 1,47%. Kemudian BRIS turun 1,36%, PTPS, AYLS, Diva, Mark, 1, DGIK, PDPP, IBOS dan juga Cita. Sementara secara sektoral kita lihat ini yang memimpin penguatan adalah infrastruktur 0,69%, kemudian juga sektor energi naik 0,58%. Barang baku ini naik 0,54%, sementara transportasi, industri, dan juga teknologi kembali menjadi sektor-sektor yang justru melemah pada pembukaan perdagangan di Selasa. Ya, dan selanjutnya kita cermati juga saham-saham pilihan yang tentunya sudah direkomendasikan oleh analis pada hari ini. Di antaranya ada BRMS, ini mendapatkan rekomendasi buy, kemudian juga ada PSAB disematkan rekomendasi buy. Bumi juga masuk dalam salah satu saham pilihan dan juga saham Indika Energi atau INDI juga masuk dalam salah satu daftar saham pilihan hari ini. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, sebelum kita ke saham-saham pilihan di hari ini, saya ingin meminta komentar Anda terlebih dahulu terkait posisi pembukaan IHSG di hari ini yang kembali bergerak ke level 7.200, Mas Andika. Oke, kalau kita lihat memang IHSG pagi ini terlihat masih menguat ya. Namun kalaupun IHSG menguat akan sudah terbatas. Karena kalau kita lihat untuk jangka pendeknya sudah jenuh beli dan memang rawan sekali untuk IHSG terkoreksi. Seperti itu, Mas. Oke, rawan terkoreksi, penguatan sudah terbatas meskipun dari pembukaan kita lihat 7.200 kembali tersentuh untuk indeks harga saham gabungan. Sementara tadi juga Anda sudah sebutkan begitu level support terdekat indeks harga saham gabungan masih belum terlalu jauh dari penutupan pada perdagangan Senin. Nah, saya ingin bergeser ke satu saham dulu sebelum ke saham pilihan. Mas Andika, ada Telkom di sana tadi masuk dalam kategori top gainers. Ini juga menjadi salah satu saham yang saya sebutkan tadi sebelum jeda, terkait dengan salah satu sasaran dari net buy asing pada perdagangan Senin. Telkom naik kembali 1,43% ke level 2.840. Mas Andika, Telkom masih layak belikah atau masih layak tambah posisi kah? Nah, Telkom sendiri kalau kita lihat masih menarik untuk di koleksi nih. Karena dia sendiri masih membentuk pattern inverted head and shoulder, sehingga kalau kita lihat dalam beberapa waktu ke depan untuk Telkom sendiri berpeluang untuk ke 3.000 seperti itu, Mas. Telkom berpeluang ke 3.000, saat ini masih di 2.800-an, pemirsa, gapnya masih cukup lebar. Berarti bisa dikatakan kalau kita ataupun saya tanya sedikit rekomendasinya begitu ya, Telkom masih layak beli begitu ya, Mas Andika ya? Ya, betul Pak. Baik, itu untuk Telkom, pemirsa, menjadi salah satu saham net buy asing pada perdagangan Senin dan kembali melanjutkan penguatan pada perdagangan di awal ataupun di 30 menit pertama pada perdagangan Selasa. Dan kita bergeser ke saham-saham pilihan di hari ini. Ada 4 saham, diantaranya ada BRMS di sana yang mendapatkan rekomendasi buy. Boleh dong Mas Andika, seperti apa kemudian feel-nya terhadap saham BRMS sehingga masuk salah satu saham pilihan? Nah, BRMS
kemarin salah satu saham yang naik signifikan dan masuk top gainers ya. Kalau kita lihat ini kemarin break level 410 dengan volume yang besar seperti itu. Ini volume terbesar sejak 21 Februari 2025. Nah, juga kemarin investor asing melakukan aksi net buy ya di saham BRMS itu sekitar 141 miliar. Untuk jangka pendeknya nampaknya untuk BRMS berpotensi menguat untuk menguji resisten di level 450. Menguji resisten di 450, BRMS berpotensi menguat, tapi level yang memang cukup ideal jika memang ingin mengambil BRMS, range-nya ada yang bisa diinfokan Mas Andika? Di sekitar harga sekarang ya, Pak, 416 sampai 422. 416 hingga 422 ini menjadi level yang menarik untuk diperhatikan pemirsa untuk saham BRMS yang mendapatkan rekomendasi buy dan masih ada waktu ataupun masih ada jarak untuk ke level lebih tinggi di 450. Baik, kita tinggalkan BRMS, selanjutnya kita ke PSAB. Mas Andika, ini juga masuk dalam rekomendasi Anda di hari ini, seperti apa PSAB? Nah, PSAB juga saya lihat kemarin berhasil break resisten trendline dengan volume yang besar dan juga momentum ya harga emas yang kembali menguat. Nampaknya untuk PSAB sendiri berpotensi untuk ke 336 nih Mas, untuk menguji resisten 336. PSAB resisten 336 ini masih bisa untuk diperhatikan begitu ya untuk saham pilihan kedua. Ada PSAB yang saat ini bergerak di level 312, melemah sedikit begitu ya dibandingkan level penutupan pada perdagangan hari kemarin yang tercatat menguat lebih dari 2%. Baik, dari PSAB kita bergeser ke saham pilihan lainnya. Ini justru ada saham-saham pertambangan ataupun energi. Di sana ada Bumi salah satunya mendapatkan rekomendasi buy. Mas Andika, Bumi ini masih bisa kita tambah posisi kah atau justru saatnya mulai melakukan profit taking sebagian? Ini justru Bumi di awal kenaikan ya. Kalau kita lihat pagi ini juga dia highest-nya 122, dia break 121, nampaknya untuk jangka pendeknya berpotensi menguat untuk menguji resisten di level 128. Menguji resisten di 128, saat ini bergerak di level 120 pada awal perdagangan Selasa, pemirsa naik 2,54%. Itu untuk Bumi, levelnya juga tadi sudah diinformasikan begitu ya oleh Mas Andika untuk level-level terdekat dari Bumi. Sementara satu saham pertambangan ataupun energi lainnya di sana ada Indika Energy, INDY. Nah, ini menuju kemana sebetulnya untuk Indika Energy dalam waktu dekat? Ini menarik ya Pak. Pagi ini juga sudah berhasil break resist 1525. Harusnya untuk Indika sendiri terdekatnya bisa menguat nih ke 1575 sampai 1590. Oke, 1590 bisa diperhatikan untuk saham Indika Energy. Hari ini kembali mencatatkan penguatan 1,99% ke level 1535. Ini jika kita lihat pada perdagangan pekan ini kan tinggal besok. Berarti Indika Energy masih punya potensi untuk kembali melanjutkan penguatan ya, Mas Andika? Kalau kita lihat secara teknikal pagi ini sangat besar untuk Indika Energy melanjutkan penguatan, Pak. Oke, cukup besar bagi Indika Energy untuk melanjutkan penguatan. Tadi masuk dalam rekomendasi buy, pemirsa bisa Anda cermati kembali bagaimana kemudian tadi level terdekat yang bisa dituju untuk Indika saat ini bergerak di 1535. Baik, 4 saham pilihan yang tadi masuk dalam rekomendasi dari Mas Andika hari ini. Pemirsa, namun sekali lagi kami informasikan, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dan kita berlanjut ke bahasan berikutnya, Mas Andika. Kemarin juga kita lihat ada salah satu saham dari teknologi yang juga mencatatkan penurunan. Ada Bank Jago ataupun Arto turun 6,93%. Nah, ini Bank Arto atau kita lihat dari Jago sendiri, apakah memang masih cukup prospektif atau justru ada sentimen yang cukup memberatkan laju saham Arto sejauh ini? Kalau saham Arto sendiri kemarin secara teknikal ini bearish banget ya. Mengindikasikan penjualan masih besar, seller masih besar. Kalau kita lihat sentimennya sendiri masih terkait dengan Goto karena masih terafiliasi ya Goto dan Arto seperti itu, sehingga memang karena Gotonya sedang diselimuti sentimen negatif, maka Arto mengikuti seperti itu, Pak.
Oke, Arto mengikuti, sentimennya masih cukup negatif, levelnya saat ini di 1905, meskipun kita lihat ini naik 1,33%. Lantas seperti apa kemudian jangka menengah ataupun mungkin jangka panjang atau mungkin jangka pendek untuk saham Arto sendiri, ada level yang bisa diperhatikan atau tidak Mas Andika? Untuk Arto sendiri nampaknya para pelaku pasar masih perlu wait and see terlebih dahulu untuk masuk ke saham Arto ya. Paling tidak mendekati support 1800 ini kalau dari kita lihat kemarin candlenya sell sangat besar, masih sangat riskan untuk masuk Arto saat ini karena potensi penurunannya masih bisa terjadi. Oke, jadi wait and see, lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian laju saham Arto ke depannya karena memang potensi penurunan masih terus terjadi. Baik, kita catat untuk saham Arto ataupun Bank Jago, pemirsa mungkin Anda menjadi salah satu yang cukup memperhatikan laju dari salah satu saham yang memang terafiliasi dari Goto Group tersebut. Dan selanjutnya bergeser ke tadi ada salah satu saham yang memang masih mencatatkan penguatan, lagi-lagi ini dari grup Prayogo Pangestu, ada BRPT di sana, begitu pula dengan Brand kita lihat BRPT naik 4,51%, kemudian Brand naik 1,15% dan ini menjadi salah satu motor utama dari penguatan IHSG di awal sesi. Duo saham Prayogo Pangestu ini Mas Andika, boleh dong bagaimana view-nya untuk BRPT terlebih dahulu yang naiknya cukup kencang, hampir 5% di pagi ini. Oke, BRPT memang masih uptrend Pak. Jadi kalau kita lihat grup PP ini masih terkena sentimen dari anaknya TPIA ya yang akan IPO. Jadi emiten PP yang lain masih terkena sentimen positif nih dari saham TPIA yang akan meng-IPO-kan anak usahanya. Kalau kita lihat tapi Pak ya, secara garis besar ini BRPT sedang di suhu resisten kuat nih di 1300. Seperti itu Pak, di 1300. Dan kemarin kalau kita lihat juga ini ada shooting star yang mengindikasikan bearish reversal. Nampaknya jangka pendek saja akan ada aksi profit taking nih di BRPT. Seperti itu Mas. Namun untuk jangka menengahnya karena masih uptrend masih akan ada peluang naik. Oke, jadi memang ini kita lihat secara year to date-nya juga pelan-pelan menanjak begitu ya. Ini 1295 bahkan tadi masih bisa ke level yang lebih tinggi lagi untuk BRPT meskipun sepertinya akan ada profit taking sedikit tapi ini hanya temporer ataupun sementara. Baik, itu untuk BRPT. Satu lagi mungkin singkat Mas Andika, Brand masih dari Prayogo Pangestu juga. Apakah kemudian cukup sama polanya dengan BRPT? Nah, kalau Brand ini masih bergerak sideways. Ini nunggu Brand ini nunggu break 6850 dengan volume yang besar baru nih Pak. Akan ada potensi penguatan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Oke, tunggu break terlebih dahulu ke 6850 baru akan ada kemudian penguatan lebih lanjut. Ini menjadi view teknikal terdekat dari Brand yang saat ini bergerak di level 6.625 naik 1,53%. Baik, pertanyaan untuk Brand sepertinya menjadi akhir diskusi kita Mas Andika pada hari ini di Market Buzz. Masih banyak yang bisa kita gali lebih banyak tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Mas Andika sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Yo, sama-sama. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi di antaranya pemerintah yang naikkan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2025 menjadi 350.000 unit. Tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Hampir semua negara selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dari waktu ke waktu, pembangunan selalu dicanangkan demi negara yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan nama AI telah menjadi terobosan baru dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Restoran mahal sebentar lagi bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati sensasi makan malam mewah di luar angkasa bisa segera terwujud. New Top File, Senin sampai Jumat jam 7 malam, hanya di IDX Channel.